Nah, bro. Segitulah punya aku. Man, oh shit. Segitu punya aku. Yang ini. Bukan, yang bawah. Gini megangnya. Selamat pagi, Brad. Kita jumpa lagi. Di pagi ini kita kedatangan Ford Fiesta. Kita lihat ada sumber air dari selang coolant radiator. Tapi yang keluar bukan air ya, Brad. Sepertinya ini teh telur. Ini adalah air coolantnya bercampur dengan oli. Sepertinya bercampurnya dengan oli mesin ya, Brad. Jadi kesini dengan keluhan coolant radiatornya bercampur dengan oli mesin. Kita lihat terlebih dahulu, Brad, apakah mobil ini mengalami panas atau overheat. Kita coba lihat digital temperaturnya. Nampak di digitalnya 84 derajat Celcius ya, Brad. Berarti mesinnya tidak mengalami overheat. Kalau sudah seperti ini, Brad, kita cek terlebih dahulu apakah oli mesinnya ini bercampur juga dengan air atau cuman airnya yang bercampur dengan oli. Karena beda kasus ya, Brad. Andaikan oli bercampur air atau air bercampur oli atau keduanya. Sepertinya di oli mesinnya bersih, alias oli mesinnya ini tidak bercampur dengan air. Jadi cuma di sisi airnya saja ya, Brad, yang bercampur dengan oli. Karena airnya bercampur dengan oli, maka berubah pula bentuknya menjadi seperti buih-buih teh telur. Ini masih ada olinya. Kalau sudah seperti ini, kita akan cek terlebih dahulu di kondisi oil cooler. Oil cooler itu fungsinya untuk mendinginkan oli ya, Brad. Setelah oli dipompa, sebelum memasuki filter oli, didinginkan terlebih dahulu. Oke, Brad, biar dilepas dahulu oil coolernya, kita sambil cek pekerjaan lainnya. Tadi sudah dicek oil coolernya, Brad. Oil cooler sudah dilepas. Ternyata oil coolernya bocor. Kalau bocor, dia oli yang harusnya di jalurnya dia nyebrang ke sistem pendingin, sehingga olinya mencampuri air pendingin. Kalau sudah bercampur seperti itu, Brad, semua sistem pendingin dari radiator, water jacket sampai ke tabung reservoirnya akan penuh dengan oli seperti tadi, Brad. Jadi kita lihat juga tadi sempat pecah selangnya. Ternyata kita telusuri, ini sudah kali kedua pecah selang. Kita telusuri dari pemiliknya. Akhirnya kita menyimpulkan bahwasannya mobil ini pernah overheat sehingga kompresi dari piston itu nyebrang ke saluran sistem pendingin. Kalau dia nyebrang, Brad, otomatis tekanan yang di sistem pendingin akan naik dan akan mempercepat umur dari
komponen-komponen yang ada di sistem pendingin. Contohnya saja yang paling rentan yaitu selang. Kalau sudah tekanannya berlebih pasti selangnya pecah duluan. Oke Brad, jadi langsung kita estimasikan bahwasanya mobil ini harus bongkar deksel atau bongkar setengah. Kita ajukan untuk bongkar deksel, kita cek kebalingannya apakah dekselnya ada kebalingan atau melengkung. Nanti kita ukur, seandainya terjadi kebalingan kita akan scrap, kita akan luruskan kembali. Kemudian kita ganti packing deksel dan oil coolernya. Ini silinder headnya atau dekselnya sudah kita buka ya Brad. Kalau sudah seperti ini, kita sekalian bersihkan kepala pistonnya karena penuh dengan kerak. Ini kesempatan kita membersihkan ya Brad. Kalau berkerak seperti ini, pengaruhnya mobil kamu akan knocking atau banting klep. Jadi sekalian kita bersihkan biar tarikannya mantap kembali. Kemudian ini silinder headnya atau dekselnya. Ada nampak. Nanti kita ukur apakah silinder headnya ini baling. Kemudian kita buka juga klepnya Brad, kita bersihkan kerak-keraknya, kita pastikan tidak ada kerak yang menempel sehingga udara yang masuk akan lancar, yang keluar pun juga akan lancar. Ini kita perhatikan terlebih dahulu dari sisi silinder headnya apakah terjadi penyeberangan kompresi atau kompresi dari pistonnya nyebrang. Kalau nyebrang ke sistem pendingin tadi efeknya akan mempengaruhi kinerja sistem pendingin ya Brad. Selang kamu pasti akan keras atau istilahnya mesinnya gampang cepat panas. Oke, ini biar dibungkus, kita cek kebalingannya. Kalau seandainya baling nanti langsung kita scrap sambil kita angsur untuk membersihkan komponennya yang akan dipasang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, gue loncengnya nangisor digebuk ya, ada kelalen masuk.